Senin 25 September 2018 dimulai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kepada atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada acara rapat koordinasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan penandatanganan MOU dengan instansi terkait menghadapi pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Bupati dan Wakil Bupati, calon gubernur dan wakil gubernur menjadi objek sengketa utama dalam hal menentukan kemenangan dan penetapan satu calon terpilih. Oleh itu KPU baru lebih awal melakukan rapat koordinasi ini dalam rangka bagaimana kita menyatukan visi dan pemahaman kita, bagaimana memahami Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sekaligus nantinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi bagian bagi kita semua bahwa keberhasilan terutama pendataan pemilih ini bukan menjadi hanya tugas daripada KPU, tetapi seluruh stakeholder. Kenapa kami menghadirkan para caleg? Kenapa kami menghadirkan para kepala desa, Pak Danramil dan Pak Kapolsek? Ini semata-mata bagaimana bisa mengekraf kami, memberikan data sedini mungkin kepada kami, baik itu di penduduknya, di warganya, mana-mana warganya yang belum terdaftar nantinya di daftar pemilih, tetap pada daftar pemilih sertaan yang akan diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan pemilih daftar pemilihan pendaftar calon peserta pemilih untuk 2019 yang di pemilihan legislatif, di mana kami akan nantinya turun ke masyarakat dan turun ke partai-partai politik untuk melakukan verifikasi anggota partai politik dan dibuktikan juga dengan adanya KTP elektronik. Jadi tanggung jawab kita semua bagaimana memutuskan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur sekaligus pemilihan legislatif, pemilihan presiden tahun 2019. Kami dari awal melakukan MOU ini agar kami nantinya dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai penyelenggara ini dapat berhasil dan dapat mendapatkan perlindungan baik dari segi keamanan maupun dari segi hukum, di mana tentu harapan kami bahwa tenaga-tenaga yang akan bekerja nantinya di Komisi Pemilihan Umum, terutama pada tahun itu sudah teruji integritasnya, sehingga MOU yang kita laksanakan ini nantinya tidak memberatkan teman-teman atau dari instansi-instansi yang kita sepakati MOU-nya pada hari ini. Apa yang terjadi pada waktu itu, KPU sudah menduga akan terjadi kegoncangan dalam proses pemutahiran data. 5,2 juta pemilih yang dulu dalam daftar DPT pemilihan sebelumnya itu belum menggunakan KTP elektronik di 2017. Bisa dibayangkan pada prosesnya kita melihat masalah di pilkada KPU Makalar. Dari 33.000 pemilih yang telah diseleksi ternyata tidak menggunakan KTP, tidak berbasis KTP elektronik. Apa yang dilakukan? KPU melakukan pemutahiran sampai ditemukan berkurang 13.000 karena sebagian masuk dalam database. Lalu dilakukan faktual kembali, ditemukan lagi. Tetapi yang parahnya tidak masuk dalam database Dukcapil. Padahal sudah melakukan perekaman di tahun sebelumnya. Jadi yang saya maksud adalah ketertiban dalam persoalan administrasi database kependudukan menjadi satu soal juga, sehingga kita tidak mampu mengakomodir calon pemilih masuk dalam daftar pemilih ditetapkan dalam DPT.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya menatasi sisi pemerintahan dengan melakukan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, dan yang terakhir perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Kesemuanya ini merupakan amanat dari pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemilihan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan sumber daya dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik. Sangat urgen, ya, sangat urgen. Karena di samping ini pada ujungnya nanti menjadi objek sengketa, juga seperti disampaikan oleh Kepala Provinsi bahwa ini menjadi instrumen, ya, instrumen dalam perencanaan secara keseluruhan, ya, perencanaan logistik, perencanaan administrasi, perencanaan untuk petugas-petugas yang terlibat di dalam pilkada ini. Jadi sangat penting sekali. Dan saya kira ada dua hal yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, pemutahiran data, kemudian yang kedua penandatanganan MOU. Ya. Alhamdulillah di Kabupaten Baru ini bahwa sampai sekarang ini sudah 93%, sudah 93% yang sudah melakukan perekaman KTP, dan insya Allah kita targetkan November itu sudah 100%, ya. Sehingga persoalan-persoalan yang mungkin terjadi karena ini yang persoalan besar, ya, selalu menjadi persoalan ini adalah basisnya. Adalah persoalan data KTP, data wajib pilih dan sebagainya. Ya. Walaupun seperti disampaikan tadi oleh Ketua KPU bahwa sebenarnya di dalam setiap tahapan-tahapan itu kita libatkan, katakanlah kalau kita bicara pilkada, perwakilan dari paslon ini selalu diikutkan, ya, selalu diikutkan. Masih ada nggak persoalan misalnya mengenai data kita dan sebagainya. Tetapi ketika ini tidak pernah ada yang mempersoalkan. Nanti menjadi persoalan ketika misalnya selesai proses demokrasi ini, ya, lalu misalnya ada yang menang, ada yang tidak menang. Padahal sesungguhnya pada saat proses itu biasanya ada kesepakatan siap kalah siap menang, ya. Tetapi ketika katakanlah ada yang kalah, lalu menjadi kebingungan. Karena saya paham juga bahwa biasanya memang katakanlah misalnya ada yang masih meragukan. Tetapi misalnya paslon ini kan siapa tahu ini milik kita nanti misalnya. Tetapi sekaligus juga menjadi catatan kecil, manakala kita keadaan ini yang dimunculkan. Jadi ini persoalan, ya. Jadi persoalan. Jadi sekali lagi bahwa persoalan pemutahiran data ini penting sekali. Persoalan belangko ini masih harus kita jemput. Dan bisa katakan dia daripada orang butuhkan dia tidak ada, silakan Anda jemput di sana. Itu. Kemudian yang kedua, hari ini kita lakukan MOU dengan Bapak Kapolres, Bapak Nanti, Bapak Kejari, membuat katakanlah kurang hasilnya proses pilkada ini dari awal bisa kita tutup. Persoalan misalnya keamanan, Pak Nandi, Kapolres, ya, sudah dilibatkan dari awal, ya. Kemudian persoalan hukum sudah ada Pak Kejari. Kemudian bagaimana ini supaya bisa tersosialisasikan dengan bagus, ya, tugasnya Info, ya. Kemudian mungkin, ya, di masjid-masjid atau di mana saja bisa diinformasikan juga sudah ada dari Kementerian Agama, ya, bahkan di tempat-tempat wisata, ya, orang santai-santai bisa diinformasikan. Biasanya dalam keadaan santai itu daripada di tempat yang formal lebih mudah masuknya. Itu, ya. Dan semuanya Satpol PP
Ya, jadi ya, saya pikir ini langkah awal di dalam rangka menutup celah-celah kemungkinan yang terjadinya hal-hal yang tidak terekam. Keluarga kita, masih ada keluarga kita misalnya yang tidak terekam, supaya segera dilaporkan ke Dukcapil. Saya kira demikian yang kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat koordinasi pemutahiran data pemilihan berkelanjutan dan sekaligus dilaksanakan penandatanganan MOU dengan instansi terkait dalam rangka menghadapi pemilihan gubernur wakil gubernur tahun 2018 kami nyatakan dibuka. Nanti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU itu akan sampai ke masyarakat dengan baik. Yang kedua, bahwa ini menggambarkan bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan umum dan gubernur itu bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab KPU, tapi ini banyak stakeholder yang harus terlibat dalam rangka mensukseskan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan akan datang pemilihan legislatif dan Pilpres 2019.